Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran tema 4 tentang globalisasi, subtema 3, pembelajaran ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah melengkapi teks yang rumpang. Sebagaimana kita ketahui bahwa teks rumpang itu adalah teks yang kosong atau teks yang tidak lengkap. Nah, kita sekarang harus melengkapi teks rumpang tersebut menjadi sebuah teks yang utuh atau teks yang lengkap. Nah, bagaimana cara-cara atau langkah-langkah melengkapi teks rumpang? Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Jadi teks tersebut silahkan dibaca sedemikian rupa dengan cermat sehingga kalian dapat mengisi teks yang rumpang tersebut. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi kita harus tahu topik dan permasalahan apa yang dibahas dalam teks rumpang tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi kita harus melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya dari teks rumpang tersebut. Sehingga kita dapat menyimpulkan apa isi dari teks rumpang tersebut. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Jadi harus nyambung antara kalimat sebelumnya dengan sesudahnya sehingga tidak terjadi kesalahan atau terjadi ketidaknyambungan. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sekarang cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Nah, ini salah satu contoh yaitu untuk melengkapi teks rumpang. Coba kita baca bersama-sama teks tersebut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik. Nah, ini termasuk teks yang rumpang yang belum lengkap. Nah, pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Nah, coba kalian perhatikan di sini apa topik atau masalah yang dibahas di sini. Iya, bagus. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang pembangkit listrik tenaga surya. Betul? Iya, betul sekali. Nah, kemudian kita amati kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini pembangkit listrik, kalimat sebelumnya, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik. Kalimat sesudahnya, pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Nah, sekarang coba kalian isi teks yang kosong ini sehingga teks tersebut menjadi teks yang lengkap. Ya, silahkan perhatikan, baca ulangi lagi dari atas sampai bawah. Kemudian langkah-langkah yang tadi kalian sudah pelajari silahkan dilihat, silahkan dibaca lagi. Kemudian isi teks tersebut. Baik, Bapak beri waktu selama 30 detik. Bagaimana? Sudah bisa? Iya, alhamdulillah.
Nah, kalau sudah, mari kita samakan dengan jawaban yang ada pada buku. Apa jawabannya? Iya, silakan lihat ya. Jawaban kalian sesuai atau tidak? Baik, kita baca. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah surya atau matahari menjadi energi listrik. Bagaimana? Ada yang betul? Ya, alhamdulillah ya. Bapak yakin dan percaya kalian sudah bisa mengisi teks rumpang yang telah tadi Bapak bacakan. Jadi, inilah cara-cara untuk melengkapi teks yang rumpang. Baik. Selanjutnya, dalam energi surya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi energi matahari atau energi surya sangat bermanfaat dalam kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa sih manfaatnya? Yang pertama itu sebagai sumber energi tak terbatas. Yang kedua, manfaat energi matahari itu sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Yang ketiga, sebagai pengisi daya pada power bank. Yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Jadi, bayangkan kalau seandainya di muka bumi ini tidak ada sinar matahari, tentu di bumi ini akan terjadi gelap, ya. Coba kita bayangkan kalau bumi kita gelap, siang gelap, malam gelap, apa yang akan terjadi kira-kira? Iya, bagus, ya. Apakah hal tersebut kita inginkan? Tidak, ya. Tapi dengan adanya sinar matahari, maka kita bisa beraktivitas di siang hari. Tidak usah bayar ya. Tidak usah bayar. Jadi alami itu mutlak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus manfaatkan dan kita syukuri bersama-sama ya. Baik, selanjutnya yang kelima, membantu mengeringkan pakaian. Nah, coba lihat ini ya. Coba kalian perhatikan ini pakaian yang telah kita cuci, kemudian kita jemur di bawah terik sinar matahari, maka pakaian tersebut akan kering. Yang keenam, membantu mengeringkan tanah. Nah, coba ya setelah turun hujan, kalau tidak ada sinar matahari, maka tanah yang kita injak akan becek ya. Tapi karena ada sinar matahari, tanah yang kita injak, tanah yang kita tanami itu akan menjadi kering. Alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Nah, ini contohnya. Ketika air laut ditampung di darat, kemudian dijemur oleh sinar matahari, maka dia akan mengkristal menjadi butiran-butiran garam. Kedelapan, membantu kesehatan tulang. Ini perhatikan ya. Ini ada sebuah rumah. Nah, di atapnya itu selain menggunakan genteng, ini rumah tersebut ini menggunakan panel surya ya. Panel surya yang pada pertemuan pertama sudah kita pelajari. Jadi panel surya ini pada atap rumah ini dipasang atau dibuat untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut ya. Itu adalah diantaranya manfaat energi matahari atau energi surya bagi kehidupan manusia, sehingga kita semua dapat menikmati kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat berupa energi matahari yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang cahayanya walaupun dimanfaatkan oleh jutaan miliaran manusia di alam dunia. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan nanti silahkan kirimkan tugas tersebut ke guru kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.